Kita membuka dari Amsal ke-17 ayat yang 17a. Sangat singkat sekali, ayat yang sangat pendek. Amsal 17 ayat 17a. Mari kita bacakan sama-sama ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman-Mu, Tuhan memberkati hamba-Mu, sucikan, kuduskan dia, boleh berkata-kata untuk dipakai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat dari kitab Amsal ini, dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, dipakai kata kasih itu ahab ya, dan juga ini adalah kasih juga bisa melukiskan kasih antara Tuhan dan manusia dan juga antara kasih manusia dengan manusia. Kalau kita lihat di dalam Septuaginta, ya kata yang dipakai ini adalah kasihnya itu pakai philea. Seorang sahabat itu philea setiap waktu dan juga adalah dengan tensis yang artinya terus menerus gitu. Setiap waktu dipakai setiap kairos. Dikatakan di dalam Septuaginta seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat philea ini, kalau dalam perjanjian baru ini, kita lihat bukan cuman kasih persahabatan saja ya. Maksudnya, ketika kita lihat, kalau bisa kita suka dengar bahwa pembagian kasih ada agape, ada philea, ada storge, dan juga ada eros. Kemudian kalau misalnya waktu Petrus itu Tuhan bilang, Petrus, apakah engkau agape aku? Ternyata Petrus, ya Tuhan, kau tahu bahwa aku philea kamu. Petrus, apakah kamu philea? Terus seakan-akan kita sering dengar khotbah itu seakan-akan turun ke derajat itu. Dari kasih agape jadi philea. Tetapi sesungguhnya tidak begitu. Karena di dalam perjanjian baru, kasih philea juga itu dipakai antara kasih antara Allah Bapa dan Allah Anak. Ada seperti begitu di dalam kitab Yohanes. Jadi kita mengerti bahwa kasih itu sumbernya dari Allah. Karena Allah adalah kasih, maka kita bisa mengasihi. Allah sudah mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Amsal ini, kitab Amsal ini adalah satu kitab yang berisi tentang hikmat dan ditulis oleh Raja Salomo, raja yang berhikmat, dan berisi petunjuk supaya hidup berhikmat. Kalau kita lihat, hikmat orang Ibrani itu berbeda dengan hikmat Yunani ya. Maksudnya orang Greek gitu, filsafat Greek. Hikmat filsafat Greka itu lebih bersifat abstrak universal gitu ya, dan bersifat akademis dan seperti itu ya. Tetapi hikmat Ibrani adalah skill of living, dan di dalam konteks dengan hidup di dalam sesama dan dengan confident dengan Tuhan dan sesama gitu. Ada skill of living, bagaimana kita bisa hidup sukses menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat dan bisa menjadi gimana di tengah antara Tuhan dan sesama gitu. Itu adanya perbedaan antara hikmat di dalam Ibrani dan di dalam Yunani. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang barusan kita baca, pepatah ini seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, ini bukan dimengerti secara fragmen atau secara misalnya pepatah-pepatah yang orang dunia pun bisa mengeluarkan seperti ini gitu ya, pepatah-pepatah. Ini bukan dimengerti secara fragmen, tetapi kita lihat harus secara keseluruhan dari kitab Alkitab gitu. Dan kalau kita lihat bahwa ini ada dalam konteks perjanjian antara Tuhan dengan manusia dan juga manusia dengan sesama. Kita mesti lihat dalam konteks keseluruhan gitu. Nah, kalau saya pada saat ini mau membawa kita merenungkan tentang persahabatan, dan saya mau membawa kita merenungkan dari dua doktrin dasar. Pertama adalah doktrin Trinitas dan adalah doktrin Creator-Creature distinction. Dari dua doktrin ini akan membuat semua dasar. Kalau kita lihat Tuhan kita adalah Tuhan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Allah yang berkomunitas, Allah yang bersosial, Allah yang satu tetapi mempunyai tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan yang kasih. Tuhan yang berbeda dengan Tuhan, maksudnya Allah orang lain gitu. Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, Allah yang berkomunitas, Allah yang berelasi dan diikat oleh kasih dan kebenaran dan atribut mereka dia gitu.
Nah, karena Allah adalah Allah yang Tritunggal, maka Allah kita adalah Allah yang self-sufficient. Karena dia adalah kasih, kalau dia adalah Allah yang tidak ada pribadi yang lain, dia mau mengasihi siapa sebelum dia menciptakan. Maka kalau misalnya dia bukan Allah Tritunggal, dia membutuhkan sesuatu untuk dikasihinya. Tetapi karena Allah adalah Allah Tritunggal, maka Allah bisa mengasihi di dalam dirinya sendiri gitu. Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Bapa, dan seterusnya gitu. Dan Allah adalah Allah yang sufficient, Allah yang cukup pada dirinya sendiri. Karena itu dia adalah Allah yang konten, Allah yang satisfy. Dan karena itu dia bisa menjadi sumber berkat bagi orang gitu. Kalau Allah yang lacking, Allah yang membutuhkan kasih dari ciptaan, wah itu sangat bahaya sekali. Tetapi Allah kita adalah Allah yang konten, Allah yang self-sufficient, dan dia adalah sumber kasih. Nah, yang doktrin yang kedua adalah creator and creature distinction. Dua doktrin ini membuat kita mengerti bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ini ada dua layer, adalah Tuhan dan ada creation. Adanya God, adanya creation. Artinya dua layer. Jadi bukan seperti pengertian monisme ya. Monisme maksudnya cuma satu layer, ciptaan doang gitu. Karena adanya dua layer, adanya Tuhan dan adanya ciptaan, makanya karena itu bisa adanya doa dari bawah ke atas, adanya pujian dari bawah ke atas, adanya covenant, perjanjian dari dua pihak gitu ya. Dan adanya etika, karena Tuhan sebagai Tuhan ada dasar gitu. Jadi pengertian dua layer ini, creator and creature distinction ini bisa membuat banyak sekali pengertian gitu. Membuat adanya dasar kebenaran, adanya logika, adanya tujuan, itu semua karena adanya dua layer. Adanya God and creation. Dan adanya etika, adanya relasi, semua karena dua layer ini. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Manusia diciptakan Tuhan sebagai image of God, dan manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang berfellowship. Manusia tidak bisa hidup seorang diri. Makanya waktu Tuhan menciptakan Adam, dia bilang tidak baik manusia seorang diri. Dan ini bukan cuma pengertian cuma di dalam pernikahan saja gitu, tetapi di dalam konteks manusia itu makhluk yang berfellowship. Manusia makhluk yang berelasi. Manusia berelasi dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri. Dan ini di dalam konteks perjanjian. Nah, kalau kita lihat persahabatan, apa itu persahabatan? Persahabatan itu dalam konteks, saya percaya dalam konteks covenant. Persahabatan dan konteks covenant dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Beda cuma dengan relasi dengan kontrak gitu. Ada satu nilai yang tinggi gitu. Kalau kita membahas tentang covenant, kita lihat bahwa nilai dalam covenant yang paling penting kalau kita lihat, for the Lord is good and His hesed endures forever. Tuhan adalah Allah yang kasih setia, Allah yang hesed, Allah yang mengasihi umatnya, dan Dia setia. Karena itu manusia di dalam berelasi itu mesti mempunyai hesed, mesti mempunyai kesetiaan, mesti mempunyai setia kawan. Unsur yang penting di dalam persahabatan adalah setia kawan. Kalau kita lihat ya, kalau seorang sahabat itu suka menjual teman gitu ya, atau ciahopeng gitu ya, orang yang suka menjual teman itu ya, itu orang siauran gitu, orang rendah gitu. Setia kawan ini termasuk di dalam komitmen dan kesetiaan. Saya ambil dua contoh. Pertama dari yang sekular, dan saya ambil dari contoh yang kedua adalah dari yang Alkitab ya. Pertama, orang sekular pun menjunjung kesetiaan. Kalau kita lihat ya, di dalam, kalau kita baca The Romance of Three Kingdoms, Sangkuyang ini ya, Sampok ya. Pertama itu ya, ketika tiga orang semua mereka saling mengikat saudara, make covenant di bawah pohon persik, yaitu Liu Pei, Kuang Kong sama Chang Fei ya. Tiga ini ya, mereka setia sampai seterusnya terus setia. Kemudian kalau kita renungkan itu, mereka itu betul-betul, kenapa Liu Bei itu semua tentaranya itu ya pada semua kompak, kenapa? Karena Liu Bei itu orang yang virtue tinggi, orang yang mementingkan nilai tinggi. Kalau Cao Cao itu orangnya dipakai hebat-hebat, tetapi kesetiaan itu beda sama Liu Bei punya gitu. Nah, saya melihat ada satu orang namanya Kuang Kong. Ini bisa kita komparasikan dengan satu orang namanya Lupu gitu ya. Orang ini ketika dia ayah angkatnya pertama dia bunuh. Ayah angkat yang kedua, waktu dia itu Perdana Menteri Dongzhuo gitu ya. Ketika dia berkuasa, akhirnya karena terlalu kuat, itu Lubu itu paling jago itu. Dia dikepung sama Chang Fei, sama Guan Yu, sama Liu Pei, bertiga bisa tahan semua, tenaganya kuat sekali gitu. Nah kemudian tetapi orang ini nggak beres.
Kenapa? Orang ini nggak beres. Orang ini bisa diadu domba sama digunakan satu perempuan, yaitu Diao Chan. Perempuan ini untuk mengadu domba antara si Dongsu sama si Liu Lubu gitu. Akhirnya ayah angkatnya pun dibunuh lagi. Ayah angkatnya dibunuh lagi. Nah, kemudian ketika Cao Cao menangkap Liu Lubu, wah dia bilang kalau saya punya pasukan seperti ini, wah ini hebat banget gitu ya. Tapi Liu Bei bilang, dia udah mengkhianati, pasti nanti dia mengkhianati kamu lagi gitu. Akhirnya Cao Cao pikir-pikir benar juga, dia bunuh gitu. Tapi beda dengan satu orang namanya Quan Kong. Kenapa Quan Kong itu Guan Yu gitu ya? Kenapa Quan Kong itu dipandang gitu, dinilai? Karena dia bukan hebat saja perang, tetapi dia setia gitu. Ketika dia di-recruit, ketika dia maksudnya ketika dia berngabdi pada Liu Bei, Cao Cao itu pengen ambil dia, dan dia rayu waktu dia ditangkap dengan perempuannya kasih kepada istrinya Liu Bei. Dengan uang nggak mau, dengan apapun nggak mau, dan terakhir dia kasih dengan apa? Dengan kuda. Akhirnya kudanya diambil, tetap setia kepada Liu Bei gitu. Nah, kalau kita lihat itu adalah unsur kesetiaan penting gitu ya. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat dalam contoh Alkitab adalah David dan Jonathan ya. Daud dan Jonathan, mereka membuat covenant adanya satu komitmen dan loyalitas. Kalau kita lihat antara David dan Jonathan, itu ada satu hal yang luar biasa. Ini ada perkataannya, ada perkataan begini dalam Alkitab. Saya mengasihi kamu tuh lebih daripada perempuan-perempuan itu. Waduh, celaka ini kayak orang bilang ini mungkin si Daud tuh homo gitu. Tapi ini pengertiannya bukan seperti ini. Kenapa? Maksudnya relasi persahabatan yang ada komitmen dan ada satu loyalitas itu lebih daripada cuman hubungan seksual gitu. Hubungan seksual saja. Tentunya kita lihat bahwa pernikahan adalah satu hal yang paling dalam gitu. Nah, kalau kita lihat apa unsur-unsur persahabatan? Persahabatan itu ada unsur-unsur yaitu kasih dan kebenaran. Kalau kita prinsipnya udah nggak sama, susah untuk bersatu. Kalau prinsip ada visinya udah nggak sama, sulit untuk bersatu. Makanya Tuhan mengajarkan kita kalau punya pasangan itu harus yang seiman. Karena kalau satu datang ke gereja, satu pai-pai udah nggak nyambung gitu. Karena itu harus ada satu prinsip yang sama gitu, visi yang sama. Nah, kalau suami istri beda visi, itu sulit untuk bersatu. Visi itu penting gitu. Dan juga kita lihat di dalam satu gerakan reform Injili bahwa satu visi itu satu doktrin, satu kebenaran itu satu penting sekali untuk mempersatukan. Dan unsur yang lain lagi adalah bukan cuma satu prinsip kebenaran, tetapi adalah kasih. Di dalam kasih, dalam Kristus ada kasih, ada pengampunan, semuanya gitu. Relasi bisa berjalan kalau ada kasih, bisa berjalan dengan baik kalau ada kasih gitu. Buat apa kalau kita, kan saya tanya si Eko tuh, kok kamu lebih baik ditakuti atau lebih baik dikasih gitu ya? Dia bilang saya lebih baik dikasih katanya, karena dikasih juga berarti disegani gitu, dihormatin gitu ya. Nah, dan kemudian kalau kita lihat di dalam tadi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, setiap kairos. Berarti ini setiap kairos, setiap waktu ya. Ini kita bisa lihat bahwa teman itu bisa diuji dengan waktu. Dan juga setiap waktu menaruh kasih gitu. Kalau saya bandingkan dengan psikoterapi ya, kalau kita ada masalah kita datang ke psikologi atau ke psikolog atau ke psikiater ya, kita bayar 125 Australian dollar kalau saya bisa Australian gitu ya. Kemudian ya ngobrol gitu ya 50 menit. Kalau kamu telat 10 menit berarti kamu waktunya tinggal 40 menit ya. Dan akan ngantri orang lain lagi gitu ya. Kemudian kamu cuma menjadi teman dia, yang teman yang dingin itu cuma di dalam 50 menit itu. Kalau kamu telepon dia, ya paling dia yang ngasih tambah obatnya lah gitu. Udah nggak akan ada relasi lagi gitu. No relation lagi. Apakah teman cuma dibatasi 50 menit? Apakah persahabatan cuma dibatasi 50 menit dan ada bersifat mekanik seperti jam gitu? Dan dengan uang? Kalau saya sama Eko ngobrol-ngobrol, apa itu teman? Ini pengertian kita ya. Kongko-ngoko dan ngobrol tidak bermutu. Maksudnya apa? Ngumpul-ngumpul makan dan sebagainya dan ngomong nggak bermutu, maksudnya bukan berarti hal formal gitu. Maksudnya relasi bukan hidup dari mekanik, tetapi dari hidup, dari kehidupan bersama-sama. Dan komitmen dan relasi itu diuji dengan waktu, setiap kairos. Baik senang, baik susah, baik sakit maupun sehat, baik kaya, miskin, seperti jenis pernikahan ya. Diuji dengan waktu.
Kalau saya boleh bersyukur ya, ketika saya mengalami kondisi kehidupan yang paling gelap, ketika itu ada teman-teman yang masih bersama dengan saya, dan saya hargai mereka. Saya hargai mereka. Ketika saya begitu bangkit, mereka masih bersama-sama dengan saya. Kemudian bahkan maksudnya pacar saya gitu ya, dia menerima saya pada saat saya lagi sakit, pada saat saya lagi kelemahan. Kalau dilihat itu kalau bisa, wah ini si Jeffrey ini udah sakit gitu mas, kayaknya masa depan suram gitu ya. Terus tapi dia menerima saya dalam kondisi seperti itu. Nah, ada persahabatan orang bukan percaya dan orang percaya, ada suami istri, ada juga persahabatan dalam tubuh Kristus. Persahabatan itu indah. Kenapa? Karena dikasihi orang lebih baik, lebih indah daripada punya duit. Kekayaan teman itu ya, teman itu harta, itu aset. Buat apa kaya nggak ada teman, tapi semua yang dekat-dekat penjilat semua yang dekat-dekat itu penghisap semua gitu. Buat apa seperti itu? Buat apa terkenal tetapi sepi? Buat apa hebat tapi nggak bisa sharing hati ke hati gitu? Kekayaan itu satu hal yang berharga dalam hidup. Teman itu maksud teman itu satu hal yang indah dalam hidup kita, satu hal yang harta yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau banyak relasi ya, banyak dikasih orang, kita juga banyak pertolongan dalam hidup ini. Orang dunia ini juga mengerti hal ini. Makanya kalau kita lihat bendahara yang tidak jujur itu pintar gitu. Dia materi yang sementara itu dia pakai untuk teman-teman gitu. Itu pintar gitu. Keindahan persahabatan itu kalau ada story bersama, kenikmatan bersama, sukacita bersama. Kalau kalian naik gunung seorang diri, mau cerita apa? Kalau kita naik gunung, kalau udah turun gunung, wah tadi kita lihat itu ada Edelweiss, ada air terjun, ada apa, selama gitu. Kalau naik gunung seorang diri 7 hari di sana merenung, ya udah, mau cerita ke siapa gitu, tulis buku di sana udah. Kalau saya dalam Kristus Yesus, saya merenungkan ya, kita di tempat ini adalah, dalam Institut Reform ini adalah tempat gimana kita juga menjalin persahabatan. Kalau saya lihat, saya bersyukur bahwa Institut Reform sudah menjadi berkat bagi saya. Saya dari tahun 98, saya merenungkan bahwa Institut Reform itu visi pada mula-mulanya itu juga membentuk seperti Le Abri ya. Kalau kita lihat di dalam Francis Schaeffer punya Le Abri itu shelter ya, satu shelter, satu tempat untuk, kalau kita lihat Francis Schaeffer itu orang macam-macam aneh-aneh, dari orang agnostik, ada orang ateis, ada orang aneh-aneh datang ke sana untuk ngobrol, untuk juga mendengarkan kuliahnya, dan juga Francis Schaeffer itu yang nggak dibayar gitu ya, maksudnya dia itu ngasih makanan itu tapi nggak minta bayaran gitu, tapi akhirnya dicukupi sama Tuhan. Dia berdoa ya, kalau dalam buku Le Abri itu dia berdoa bahwa Tuhan tuh manajer yang di atas pasti dia cukupi gitu, dia ngatur gitu ya. Nah, di dalam Francis Schaeffer itu ya, orang-orang aneh-aneh macam-macam gitu ya, kemudian sampai mental disorder datang gitu ya. Tapi kita lihat banyak orang berubah di dalam tempat ini. Kalau kita baca buku Le Abri itu sangat indah sekali. Kalau kita lihat di sana adanya orang sedang menikah sampai apa gitu ya, itu satu keindahan komunitas bersama gitu ya. Kalau dulu saya sharing waktu tahun 98 itu, waktu di Institut Reform, saya bersyukur di tempat Institut Reform sampai sekarang ini ada satu persahabatan yang bisa dijalin bersama teman-teman. Dulu di lantai di ruko yang 2 itu ada cuman library itu cuma sedikit gitu ya. Biasanya tuh ada 2 bagian, 2 sudut gitu. Satu itu teman-teman yang suka ngobrol semua. Satu yang makan Indomie, ngobrol, terus berdoa bersama-sama. Yang sebelah blok sana itu orang-orang yang suka belajar semua, yang suka betapa semua. Jadi kalau saat ini kaum hedonis atau kaum itu gitu ya. Kalau kita lihat ya, ini keindahan yang Tuhan berikan, tetap ada satu kelimpahan aspek yang Tuhan berikan gitu. Ada, kalau kita lihat orang yang suka datang, begitu selesai datang harus belajar jarang berrelasi, tapi jadinya kayak Koyadi gitu, belajar terus gitu. Nah, ini kita lihat ya, ada waktu itu belajar Ibrani bersama-sama, belajar bahasa Ibrani sama-sama. Ada 2 aliran, satu aliran putih, satu aliran hitam. Aliran putih itu sama Corona, ada Corona Oro. Corona Oro itu kalau belajar tuh lurus, maksudnya belajar tuh intinya step-step prosedur metodologinya benar gitu ya. Tetapi satu lagi ada yang yudikasi lo itu kacau luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol misalnya gini, misalnya yam itu kan kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya laut ya. Ngobrol bikin yam saya di Ancol yuk, maksudnya itu mikir yam ke laut, ngobrol-ngobrol seperti bikin bercanda-bercanda jembatan ekologi semua gitu ya. Dan ketika kita bikin, waktu kita bikin jembatan ekologi gitu, kita semua banyak nilai bagus, tetapi lucunya gurunya jelasin sendiri gitu, si Yudi itu jelasin sendiri gitu. Maksud saya, waktu kita lihat bersama-sama itu satu hal yang indah, belajar bersama-sama, bergumul bersama-sama di dalam persahabatan bersama-sama gitu ya. Saya mengalami bersama-sama di Institut Reform itu indah sekali gitu, bersama-sama sampai sekarang gitu ya.
Jadi kita bukan saingan, bukan mau lulus TOEFL saingan, pelajaran saingan. Cari teman, kita dulu mesti cari teman, bukan cari musuh gitu ya. Karena kita nanti kita itu ketika kita udah lulus itu kita bersama-sama. Kita itu bersama-sama, kita tuh pelayanan bersama-sama. Jadi kita itu harus dalam persahabatan gitu. Nah, kalau kita gimana bisa belajar membina persahabatan, kita mesti belajar bisa dipercaya. Depan sama, belakang sama. Jangan depan senyum, ininya pisau. Ya, kita mesti belajar depan sama, belajar sama, dan kita saling membentuk. Dalam pergumulan komunitas itu selalu ada konflik gitu ya. Selalu ada pergumulan, ada konflik. Tetapi ingat, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesama gitu. Kalau kita lihat Narnia itu, Edmund bisa bertarung sama Prince Caspian, tetapi sama-sama nanti makin kuat untuk melawan musuh gitu. Kita bukan bangsa sendiri gitu. Dan paradigmanya adalah Kingdom of God. Paradigmanya adalah Kingdom of God. Bukan ras, bukan otaknya di mana, atau kepentingan, atau gerakan, atau di luar gerakan, tetapi kita sama satu-satu Kingdom of God, satu dalam Kristus. Dan kalau kita renungkan yang terakhir adalah Kristus sebagai sahabat yang sejati. Kristus rela memberikan dirinya, rela turun berkorban sampai mati. Dan Kristus terus mengasihi kita. Kristus memberikan pengampunan bagi kita. Kristus mengasihi kita. Makanya kita mesti belajar mengikuti seperti Kristus. Kita juga mesti belajar hidup yang graceful, yang belajar mengasihi, belajar memberikan berkat, memberikan anugerah kepada teman-teman kita gitu. Kalau ada kesalahan, kita belajar ada kasih, ada juga keadilan, ada disiplin, tetapi ada juga pengampunan. Kita belajar bahwa melihat saudara kita juga dalam proses. Kita lihat semua itu bukan jadi sehari gitu. Mesti ada berikan satu kesabaran, mendoakan. Hidup itu satu proses. Kalau ada teman-teman kita yang jatuh dalam dosa, apakah kita senang? Nggak senang gitu. Kita teman kita gitu. Saya buka sesuatu ya. Saya sama itu ngobrol sama Pak Yohancam gitu, sama Pak Yohancam lama gitu ya. Kemudian saya senang sekali karena dia dosen saya dulu itu. Saya bersyukur, maksudnya walaupun dia gimana juga dia adalah orang yang saya kasih gitu ya. Ketika saya pulang ke rumah itu saya SMS sama si Eko gitu. Kok saya ketemu Suheng gitu, katanya dia pernah seorang yang pernah jatuh dalam dosa, tetapi dia adalah tetap warrior in Christ yang pernah jatuh gitu, tapi dia harus bangkit lagi gitu. Kemudian Eko bilang, Suheng is still Suheng gitu. Itu Suheng is still Suheng, Eko bilang begitu ya. Akhirnya saya balas lagi, Suheng is forever Suheng gitu. Harus kita belajar ya. Kita kalau lihat orang jatuh dalam dosa, kita seneng gitu. Itu bagian dari kita loh. Harusnya ketika orang jatuh dalam dosa, memang dia mesti disiplin. Church disiplin itu mesti ada, harus didisiplin. Karena Calvin juga menyatakan apa ciri-ciri gereja sejati, yaitu adalah church disiplin salah satunya. Tetapi ketika dia sudah jatuh dalam dosa, terus kita terus ngomongin, kayaknya itu gampang gitu ngomong kayak makan kacang goreng gitu ya, ngomong gitu enak gitu ya. Bagi saya itu saya nggak enak gitu. Saya waktu di ngomong terus saya sama si Eko berdua naik ke atas berdoa gitu, nggak enak gitu. Kalau kita jadi jatuh dalam dosa juga, kita mau nggak digituin gitu? Kita mesti belajar memberikan anugerah pada orang. Memang kalau kita lihat bahwa ini satu hal yang serius, harus ya disiplin, tetapi juga kita belajar mendoakan gitu. Paling sedikit mendoakan, memberikan kasih pengampunan. Gitu. Jadi kita satu-satu dalam body of Christ. Dan sebelum saya tutup khotbah hari ini, saya ajak kita buka dari Mazmur 130 ya. 133 sorry. Kita bacakan sama-sama ya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau Tuhan menempatkan kami bersama-sama. Ajarkan kami Tuhan untuk sama-sama bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Kami tahu kami adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Kami orang yang banyak dosa, orang yang banyak seringkali mendukakan hati Tuhan dan sesama kami Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami terus boleh bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Tuhan, persatukan kami dalam kebenaran dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami dalam komunitas ini supaya kami terus maju memuliakan nama Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian selesai saat teduh.